Assalamualaikum Mbak Si. Waalaikumsalam Bu Yuri. Mbak Si Apa lagi apa nih? kabar? Alhamdulillah rada-rada Mbak. Mbak Si lagi apa nih Mbak? Lagi santai, sangat-sangat free aku setelah pulang sekolah ini. Alhamdulillah. Maaf ganggu waktunya bentar ya Mbak. Aku harus cerita loh. Enggak sama sekali, malahan seneng. Apa nih? Ada apa? Cerita Eh, apa sih? saya tuh mau cerita Mbak. Saya tuh lagi Hmm, bingung nih ngadepin anak-anak kita tuh di kelas tuh. kenapa anak-anaknya? Jadi anak-anak kelas 12 TKJ, Mbak tahulah yang namanya anak SMK, bagian teknik juga tuh ya, Badungnya Masya Allah kan. Jadi ya saya tuh bingung loh Mbak ngadepinnya, mereka tuh gimana belajarnya gitu. Jadi mereka itu ya mood belajarnya tuh nggak ada, minat belajarnya tuh nggak ada, mau masuk aja males. Kalau di kelas itu ngeletok, kepalanya nguling di atas apa? Meja. Jadi saya tuh bingung mau ngajar itu mau gimana gitu. Jadi apa nih tujuannya dari ngobrol ini, dari cerita ini buat apa sebenarnya? Saya tuh pengennya tuh dapat solusi loh Mbak. Dari Mbak gitu kan gimana tuh cara ngadepin Mm, anak-anak itu gitu. Anak-anak yang kayak itu mm, loh, anak-anak yang minat belajarnya kurang, yang males, yang pulas masuk kelas itu. mm. Jadi kalau menurut Bu Yuri nih, anak yang punya minat tinggi itu seperti apa? Anak yang punya minat tinggi itu kayak yang anak-anak yang belajarnya aktif gitu Mbak. Terus ketika Mm, kita ngajar nih mereka antusias ikut tuh. Terus tuh mm, mereka eh, ya fokus sama kita ketika kita jelaskan kayak gitu loh Mbak. mm. Kalau misalnya nih, eh, kriteria yang paling tepat itu seperti apa? Eh, Melihat anak itu aktif itu. Anak itu aktif bisa dilihat kalau dia ikut pembelajaran, ngerjain Mm, tugas, Mbak, terus nggak mm, keluar masuk kelas, itu udah termasuk kriteria aktif menurut saya. Udah pas lah gitu kan, udah cukup lah. eh, terus apa yang ingin Ibu lakukan untuk mewujudkan itu? Kayaknya mungkin nih Mbak bisa kalau saya pakai metode-metode pembelajaran yang lagi up to date nih Mbak, banyak seliweran tuh di IG tuh kan kayak game gitu Mbak ya. Terus belajarnya saya ajak di luar kelas. Anak-anak itu saya ajak main kayak cari harta karun pakai bahasa Inggris. Kayaknya mungkin enak ya Mbak ya. Mungkin bisa meningkatkan minat belajar mereka mungkin kayak gitu. Terus kalau saya pakai misalnya games, mereka pasti seru ya kalau di kelas kan sorak-sorak, teriak-teriak. Kayaknya bakalan bakalan menyenangkan deh pembelajarannya kayaknya Mbak. Ada kendala nggak kalau diwujudkan itu? Ide itu ada kendalanya nggak kira-kira? Kendalanya bisa jadi nih Mbak ya, mungkin satu karena sekolah kita itu rata-rata gurunya senior dengan pola pikir mereka. Mm, Ketika ngelihat anak kita gaduh nih, mereka bakalan ngintip nih Mbak, bakalan bertanya itu ngapain, ini ngapain. Sedangkan kalau menurut kita nih, anak-anak yang mm, aktif kayak gitu ya, kita seneng ngajarnya kan. Jadi bakalan ada mm. guru yang ngintip, guru-guru yang sedikit kurang lebih ya ngomong nggak enak lah di belakang kayak gitu paling Mbak. Itu. Terus mengatasinya? Mungkin dengan sedikit kasih pendekatan kali ya sama mereka Mbak ya, bisa diajak ngobrol, oh Mm, kayak gini loh Bu sebenarnya, bahwa sebenarnya mereka tuh bukan karena jerit-jerit, karena nggak jerit-jerit bukan bebas main-main gitu ya? asal-asalan, iya bukan main-main, tapi memang karena mereka menang dari game gitu kan, mereka habis dari memenangkan suatu kegiatan dalam pembelajaran, mungkin kayak gitu, kayak pendekatan Mm, kali ya sama guru-guru seperti itu. iya. Ada nggak seseorang yang bisa bantu gitu Bu Yuri mewujudkan itu?
Kayaknya mungkin saya bisa berkoordinasi sama Pak Ahsan selaku Wakakurikulum kan, jadi beliau Mhm, bisa membantu sedikit banyak, mengingatkan saya, kemudian dia bisa mhm. membantu, menjelaskan kepada guru-guru lain bahwa memang itu kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran, bukan asal-asalan gitu, Mbak, game-game sembarangan gitu. Bagus sekali ya. Eee, Kapan kira-kira ini bisa terwujud ya? Kayaknya kayaknya bulan Januari deh, Mbak. Kan sebentar lagi kita udah mau ujian nih, udah mau semesteran, nggak mungkin kan diterapin lagi. Kayaknya Januari bisa saya bisa saya jalankan itu, Mbak. Bagus sekali, Bu. Ada nggak misalnya, seorang guru atau teman sejawat yang bisa mengingatkan komitmen ini? Insya Allah Pak Ardisan selaku Wakakurikulum, terus ada satu guru yang kebetulan emang satu visi sama saya nih, Mbak, sama-sama suka yang ide-ide baru nih, sama Pak Eee, Wardini. Mungkin beliau bisa berkolaborasi mengingatkan saya nantinya. Wah, alhamdulillah bagus sekali ide-idenya. Terima kasih loh, Bu Yuri, sudah mau ngobrol sama saya. Terus, apa nih perasaan Bu Yuri setelah ngobrol sama saya ini? Ya, sekarang saya jadi ngerasa lebih plong, Mbak, lebih tenang, lebih lega. Akhirnya saya bisa dapat ide nih setelah ngobrol sama Mbak nih. Ide buat saya kerjakan nantinya buat saya terapkan di kelas. Semoga aja bisa berhasil nih, Mbak. Amin, alhamdulillah. Terima kasih sudah ngajak ngobrol sama saya, sudah mencurahkan unek-uneknya. Jangan sungkan ya, nanti kalau ada masalah lagi ngobrol sama saya, langsung call saya, dengan senang hati saya pasti bantu. Karena, dengan begini juga saya dapat banyak, masukan juga buat saya, pelajaran juga yang itu juga bisa saya terapkan di sekolah saya. Eee, Saya Terima kasih juga ya Bu Yuri ya. saya yang makasih, Mbak, udah bantu, udah bikin saya lebih plong dan lebih lega. Makasih, Mbak, sih. Alhamdulillah. Saya berdoa semoga ini sukses dan saya Amin. nanti tetap loh pengen denger ceritanya ya. Januari ini inget ya, Iya. Januari dengan metode-metode baru, permainan-permainan baru, game baru buat anak-anak. Saya pengen dengar hasilnya ya Bu Yuri Insya ya, Allah. Semoga berhasil pengen ya, dengar Mbak. keberhasilannya. Amin amin amin. Semoga saya tetap berdoa semoga ini berhasil dan sukses ya Bu Amin. Yuri. Makasih ya Mbak Terima sih kasih. waktunya. Sama-sama Bu Yuri, terima Ya. kasih. Assalamualaikum Mbak sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.